Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sedikit keterkejutan melintas di mata biksu itu saat melihat ini, dan dia segera mengayunkan selongsongnya ke udara, melepaskan semburan fluktuasi energi yang memutus kekuatan hisap yang sangat besar yang dilepaskan oleh pusaran emas. Tolong kasihanilah, rekan Taois Han. Kamu telah lulus ujian, dan 8 raja hantu itu masih berguna bagiku, jadi tolong selamatkan mereka. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, 8 hantu melepaskan raungan rendah sebelum hancur menjadi bintik ki hitam. Yakinlah, rekan Taois, saya tidak akan benar-benar menyerang 8 hantu itu, saya hanya ingin tahu dan ingin memeriksa kekuatan mereka, Han Li terkekeh menanggapi. Proyeksi dan pusaran emas di belakangnya kemudian menghilang bersamaan, tetapi sebuah bola hitam pekat muncul di tangannya, dan dia menilainya dengan cara yang penasaran. Ini tidak lain adalah Infernal Netherworld Wind yang telah dia kumpulkan dengan Revolving Golden Light miliknya. Namun, angin telah dikompresi ke dalam bola ini dengan kekuatan sihirnya yang sangat besar. Kekuatanmu jauh melebihi harapanku, Kakak Han. Sepertinya rumor itu benar dan aku bodoh telah melakukan tes ini, kata biksu itu. Mengingat aku telah lulus ujianmu, bisakah kita beralih ke topik diskusi? Han Li bertanya, tentu saja, Anda berhak mendengar apa yang saya katakan. Saya yakin Anda sudah tahu siapa saya, jawab biksu itu. Jika wanita di luar tidak berbohong kepadaku, maka kamu harus menjadi manajer persekutuan dagang Helian di benua langit darah, yang akan membuatmu setara dengan status rekan Daois Mingzun, kata Han Li. Itu benar, tapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang persekutuan dagang Helian kita? Tanya biksu itu. Saya khawatir saya tidak tahu terlalu banyak, yang saya tahu adalah bahwa serikat dagang sangat kuat dan merupakan salah satu dari sedikit organisasi super yang tersebar di ketiga benua, jawab Han Li dengan alis berkerut. Pada kenyataannya, serikat kami adalah organisasi yang cukup longgar. Selain cabang di setiap benua yang dibentuk untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya dan informasi yang lebih mudah, tidak ada aturan dan tugas yang ditetapkan. Secara umum, setiap kali konflik muncul, panel tetua tahap kenaikan besar di guild akan memberikan penilaian mereka. Saya diberi tugas sebagai manajer sementara guild di benua ini oleh para tetua. Jika ada rekan Daois tahap kenaikan besar ingin bergabung dengan serikat kami, mereka umumnya akan menjadi tamu sesepuh. Peran ini tidak akan memengaruhi kultivasi harian mereka, atau status mereka dalam ras masing-masing, dan mereka akan menikmati banyak manfaat luar biasa. Satu-satunya tugas mereka adalah membantu serikat pada saat bahaya, kata biksu itu, cara yang tidak tergesa-gesa. Mengapa kamu memberitahuku ini, rekan Taois? Han Li bertanya. Saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan serikat dagang kami, apakah Anda tertarik? Biksu itu bertanya saat senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Apakah Anda mengundang saya ke sini dan melakukan pemeriksaan itu hanya untuk ini? Han Li bertanya dengan tenang. Tentu saja tidak, tetapi jika Anda bisa menjadi anggota serikat kami, saya akan memiliki lebih sedikit keraguan untuk berbagi apa yang akan saya diskusikan dengan Anda, jawab biksu itu. Aku tertarik pada persekutuan dagang Helian, tapi aku masih ingin mendengar apa yang ingin kamu diskusikan denganku terlebih dahulu sebelum aku membuat keputusan lain, jawab Han Li. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksakan masalah ini. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang alam infernal dan dunia bawah, rekan Taois? Tanya biksu itu. Han Li agak kaget mendengar ini. Alam infernal, aku sering mendengarnya, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihatnya. Sedangkan untuk Netherworld, keberadaannya tidak lebih dari legenda yang belum diverifikasi. Paling tidak, aku tidak dapat memastikannya, apakah itu ada atau tidak.
Apakah topik pembicaraan kita ada hubungannya dengan dua tempat itu? Betul. Lebih dari 100 tahun yang lalu, guild kami secara tidak sengaja menemukan pintu masuk ke dunia kecil baru sambil menjelajahi celah spasial tertentu di Blood Sky Continent. Dunia kecil baru. Apa itu benar? Han Li cukup terkejut mendengar ini. 100%. Meskipun ini adalah dunia kecil baru, kemungkinan besar sudah ada selama bertahun-tahun, hanya saja tidak ada bentuk kehidupan yang sangat cerdas yang lahir di dunia itu, dan itu tidak pernah ditemukan sebelumnya. Sama seperti guild kami bersiap untuk mendedikasikan sejumlah besar sumber daya untuk mengembangkan dunia kecil ini, kami menemukan bahwa makhluk dari alam lain juga menyusup ke dunia kecil. Pandangan yang mengingatkan muncul di mata biksu itu saat dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan, segera setelah kami bentrok dengan musuh-musuh baru ini, kami semua sangat ketakutan karena ini semua adalah makhluk hantu seperti yang baru saja Anda lawan. Kekuatan mereka bervariasi secara drastis, dengan yang terlemah hanya kira-kira setara makhluk tahap kondensasi Qi. Sementara yang paling kuat bisa dibandingkan dengan makhluk integrasi tubuh dan tahap kenaikan agung dari alam roh kita. Angin neraka-neraka adalah sesuatu yang berhasil saya kumpulkan setelah menghadapi makhluk hantu yang kuat dalam pertempuran, dan 8 raja hantu juga dimanifestasikan dari aura yang saya ekstrak dari makhluk hantu itu. Tentu saja, saya hanya bisa meniru bentuk mereka, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak ada bandingannya dengan raja hantu sejati. Raja hantu neraka yang paling kuat adalah makhluk yang dapat menyaingi kekuatan seperti Anda dan saya. Menurut makhluk-makhluk ini, alam tempat mereka berasal dikenal sebagai alam infernal, dan mereka melayani 10 raja dunia bawah. Serikat dagang kami bentrok dengan makhluk hantu ini dalam beberapa pertempuran besar di dunia kecil ini, tetapi tidak ada pihak yang bisa menang, dan tak terhitung jumlahnya, timbul korban. Untuk menghindari korban lebih lanjut untuk kedua belah pihak, kami membuat perjanjian dengan makhluk hantu itu, mengatur pertandingan antara makhluk paling kuat dari kedua belah pihak untuk memutuskan berapa banyak sumber daya yang dapat diklaim masing-masing pihak dari dunia kecil itu. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini sebagai salah satu perwakilan serikat kami. Tentu saja, jika Anda bisa bergabung dengan serikat kami, maka penyertaan Anda akan lebih dibenarkan. Terlepas dari hasil pertempuran Anda, selama Anda berpartisipasi, serikat kami akan yakin untuk membalas Anda dengan mahal, ungkap biksu itu. Begitu, apakah alam infernal ini adalah alam infernal yang sebenarnya dalam legenda? Dan jenis makhluk apakah 10 raja dunia bawah itu? Apakah mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan ini? Han Li bertanya. Guild kami melakukan penyelidikan mengenai hal ini, dan meskipun kami tidak memiliki banyak bukti, kami percaya alam ini bukanlah alam infernal yang sebenarnya. Sebaliknya, kemungkinan besar hanya alam lain yang cocok untuk dihuni oleh makhluk hantu yang kuat. Adapun 10 raja dunia bawah. Mereka adalah makhluk tangguh yang bahkan lebih kuat daripada raja hantu, dan kemungkinan besar mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan ini, jawab biksu itu. Sayang sekali ini bukan alam infernal yang sebenarnya, aku mengira bahwa aku akhirnya akan bisa menjelajahi rahasia reinkarnasi, kata Han Li sambil mengelus dagunya dengan kecewa. Alam ini mungkin bukan alam infernal yang sebenarnya, tetapi kemampuan yang dikembangkan oleh makhluk hantu itu sangat berbeda dari kita, dan mereka pada dasarnya adalah bentuk kehidupan yang berbeda, jadi mungkin Anda akan dapat mengumpulkan beberapa rahasia Dao, reinkarnasi dengan melawan mereka, kata biksu itu sambil tersenyum. Han Li tidak memberikan tanggapan untuk ini, dan hanya setelah beberapa lama dia bertanya, di mana dan kapan pertandingan ini diadakan. Dan berapa banyak pertempuran yang akan terjadi dalam pertandingan ini. Selain saya, rekan Daois lain mana yang akan mewakili serikat dagang? Alih-alih merasa tidak senang dengan pertanyaan menyeluruh Han Li,
Mata biksu itu berbinar saat dia buru-buru menjawab, pertandingan akan berlangsung dalam 3 tahun di dunia kecil baru itu, dan akan ada total 5 pertempuran. Selain dari saya sendiri, peserta lain akan menjadi sesama Daois dari cabang benua Guntur Guild, tetua tamu dari panel tetua, dan makhluk kuat Dao darah tingkat atas dari benua langit darah. Jika Anda memutuskan untuk berpartisipasi juga, maka lineup kami akan lengkap. Yakinlah, pertempuran ini hanya kontes sparring, jadi bahkan jika kamu kalah, keselamatanmu tidak akan terancam. Selain itu, jika kamu dapat mengamankan kemenangan, aku dapat mengizinkanmu untuk memasuki paviliun penskalaan surga guild kami untuk memilih salah satu teknik rahasia abadi dari True Immortal Realm di atas hadiah yang telah ditentukan. Teknik rahasia dari True Immortal Realm. Apa aku tidak salah mendengarnya, kan? Han Li sangat terkejut mendengar ini. Itu benar. Serikat kami memiliki beberapa teknik rahasia abadi, dan tidak banyak orang yang tahu tentang mereka, tapi itu juga bukan rahasia yang paling dijaga. Para senior yang mendirikan serikat dagang kami adalah keturunan abadi sejati yang tertinggal di alam roh. Dan serikat perdagangan dulunya adalah organisasi investigasi yang sangat rahasia yang didirikan oleh alam abadi sejati di alam roh, jadi semua anggota pentingnya juga merupakan keturunan garis lurus langsung dari makhluk abadi sejati. Dengan demikian, tidak mengherankan jika mereka memiliki beberapa teknik rahasia abadi. Namun, karena badai spasial, semua alam tiba-tiba kehilangan kontak dengan alam abadi sejati, jadi senior kami terpaksa merekrut beberapa orang luar yang kuat ke dalam organisasi, dan begitulah serikat dagang kami muncul. Organisasi kami serikat dagang yang tersebar di 3 benua, itu juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dunia ini dalam bayang-bayang, berjuang melawan ancaman yang muncul terhadap wilayah kami, misalnya, serikat dagang kami telah mengirim beberapa rekan Daois tahap kenaikan besar ke Elder Devil Realm untuk membunuh Ratu Penggerek Batang. Sayangnya, mereka semua terjebak dalam segel itu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, dan itu semua berkat kamu mereka diselamatkan, jadi secara teknis, kamu adalah dermawan bagi banyak tetua serikat dagang kami, biksu itu menjelaskan sambil tersenyum. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Bolehkah saya bertanya seberapa banyak serikat dagang tahu tentang altar kuno di benua ini? Han Li tiba-tiba bertanya. Biarawan itu agak terkejut mendengar ini. Seberapa banyak yang kita ketahui? Apa maksudmu dengan itu, rekan Taois? Aku bertanya tentang berapa banyak altar yang diketahui lokasi serikat dagangmu, Han Li menjelaskan. Aku tidak yakin tentang benua lain, tapi di sini di benua langit darah, kita harus memahami lokasi sekitar 80% dari semua altar kuno. Apakah kamu tertarik dengan hal-hal ini, Saudara Han? Tanya biksu itu. Tidak mengherankan jika dia menganggap ini aneh, altar kuno ini umumnya mati, jadi sebagian besar tidak berguna bagi makhluk tahap kenaikan agung seperti mereka. Aku harus lebih mempertimbangkan apakah aku ingin bergabung dengan guild perdagangan karena ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah. Namun, aku setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi selain dari kompensasi yang baru saja kamu sebutkan, saya memiliki kondisi lain, kata Han Li. Apa itu? Sedikit kehati-hatian muncul di mata biksu itu setelah mendengar ini. Saya ingin dapat menggunakan jalan pengumpulan informasi guild Anda selama waktu saya di benua langit darah sehingga saya dapat mengakses informasi yang saya inginkan secepat mungkin. Adapun informasi tentang altar kuno, saya ingin peta distribusi terperinci segera, jawab Han Li. Ekspresi biksu itu sedikit berkurang setelah mendengar ini, dan dia mengangguk setuju. Itu bukan masalah, aku menyetujui permintaanmu. Sedangkan untuk altar kuno, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan peta distribusi kepadamu segera setelah kamu meninggalkan ruang ini. Bagus.
Selama serikat dagangmu menepati janjinya, aku pasti akan menghadiri pertandingan dalam 3 tahun, Han Li meyakinkan sambil tersenyum. Aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayai janji dari pria dengan statusmu. Ini tandanya, tolong jaga baik-baik. Ketika pertandingan akan dimulai, itu akan memberi tahu semua orang, dan ketika saatnya tiba, pergilah ke situs anak perusahaan manapun dari guild kami, dan Anda akan dibawa ke pintu masuk dunia kecil, kata biksu itu sambil membalik tangan untuk menghasilkan pelat formasi. Baiklah, aku akan menemuimu dan rekan-rekan Taois lainnya di titik puncak pertandingan kalau begitu. Han Li menyimpan pelat formasi ke dalam gelang penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, biksu itu memberitahunya tentang beberapa aspek pencegahan pertandingan, lalu memberinya peta Blood Sky Continent yang lebih detail sebelum akhirnya melepaskannya dari ruang ini. Tiba-tiba, Han Li muncul kembali di dunia luar, terbungkus dalam bola cahaya merah. Tuan Han, Senior Han, semua orang buru-buru menyapanya dengan hormat. Maaf membuatmu khawatir, kata Han Li kepada rombongannya dengan senyum tipis. Pada titik ini, wanita dari serikat dagang telah menerima instruksi dari Biying, dan dia berkata dengan hormat, Senior Han, saya sudah mengirimkan pesan yang meminta informasi yang Anda inginkan, itu akan segera tiba, jadi tolong tunggu di sini sekarang. Aku sudah tinggal di sini cukup lama, tidak seperti menunggu sedikit lebih lama tidak akan ada bedanya, jawab Han Li dengan suara tenang. Wanita itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dia membungkuk dengan hormat sebelum menggulung-gulungan yang baru saja keluar dari Han Li, lalu berdiri ke samping dalam diam. Fang Jin juga tetap diam saat dia berdiri diam di tempat dengan ekspresi hormat. Hanya setelah lebih dari 2 jam berlalu, seberkas cahaya merah muncul di langit yang jauh, kemudian mendekati semua orang dengan kecepatan luar biasa, tiba di tempat kejadian hanya setelah beberapa kedipan. Wanita itu membuat segel tangan sebelum mengangkat tangan ke atas, dan seberkas cahaya merah segera turun sebagai pedang terbang merah, yang melekat pada slip giok kuning. Ini adalah informasi tentang altar kuno yang kamu minta, Senior Han. Wanita itu melepas slip giok dari pedang sebelum buru-buru menyerahkannya kepada Han Li. Han Li menerima slip batu giok sebelum menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya. Ini memang peta distribusi yang sangat detail. Sudah larut, jadi sudah saatnya kita berangkat sekarang. Han Li menyimpan batu giok itu, lalu mengangkat tangan untuk melepaskan bola cahaya hitam, yang langsung berubah menjadi tabut suci In Spirit yang bergunung-gunung. Fang Jin dan wanita itu sama-sama terkejut oleh kemunculan tiba-tiba benda yang begitu besar, sementara Han Li dan yang lainnya terbang ke Bahtera, mengikuti yang dengan cepat melesat pergi sebagai seberkas cahaya hitam. Dalam sekejap mata, Fang Jin dan wanita itu adalah satu-satunya 2 orang yang tersisa di tempat kejadian. Tepat saat Bahtera raksasa menghilang ke langit yang jauh, wanita itu tiba-tiba menoleh ke Fang Jin sebelum mengulurkan busur hormat. Tuan Biying, sepertinya Senior Han telah setuju untuk mewakili serikat kita. Dalam hal ini, peluang kita untuk mengamankan kemenangan akan semakin besar. Hehe, rekan Taois Han memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi melawan Monarch of the Netherworld, peluang kemenangannya hanya sekitar 50%. Karena itu, serikat dagang kita tidak akan dapat menemukan perwakilan yang lebih baik selama periode berikutnya, 3 tahun. Saya hanya berharap bahwa tidak semua perwakilan alam infernal akan menjadi raja dunia bawah, jawab Fang Jin sambil tersenyum, lalu tiba-tiba tumbuh secara drastis lebih tinggi saat dia berubah menjadi pria tua berjubah hijau dengan sepasang mata keruh. Fang Jin ini sebenarnya tidak lain adalah Biying yang menyamar. Dia entah bagaimana bisa menyamar dan bahkan membatasi basis kultivasinya sendiri ke tahap integrasi tubuh, tetapi tidak jelas apakah Han Li telah dibodohi. Apa yang diinginkan serikat dagang darimu, Senior Han?
Itu tidak akan memengaruhi tujuan perjalanan kita, bukan? Jiwa darah itu bertanya dengan sedikit perhatian di matanya. Yakinlah, rekan Taois, persekutuan dagang Helian hanya meminta bantuan kecil dariku, dan itu tidak akan mempengaruhi rencana awal kita sama sekali, jawab Han Li sambil tersenyum. Ekspresi jiwa darah sedikit mereda setelah mendengar ini. Itu terdengar baik. Tiba-tiba, Han Li menjentikkan pergelangan tangannya, dan berkata, "Perhatian, kamu bisa menunjukkan dirimu sekarang, dan tolong rahasiakan percakapanku dengan rekan Daoist Being." Hehe, yakinlah, Kakak Han, aku lebih dari mampu menyimpan rahasia. Bagaimanapun, ini hanya dunia kecil, dan itu tidak cukup untuk menggoda ras naga kita. Jika ras naga kita menginginkan dunia kecil, kita bisa mendapatkan sejumlah dunia kecil kapanpun kita mau. Aku bersumpah atas sumpah batinku bahwa aku tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Begitu suara ini menghilang, lampu hijau menyala dari pergelangan tangan Han Li, dan sosok anggun muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki kulit seputih salju, sangat kontras dengan rambut hitam panjangnya. Fitur wajahnya sangat cantik, dan dia akan benar-benar identik dengan kecantikan manusia jika bukan karena sepasang tanduk hijau pendek yang mencuat dari rambutnya. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Tian Feier. Jiwa darah dan yang lainnya semua ketakutan saat melihat ini, tetapi menilai dari kata-kata Han Li, mereka tahu bahwa ini bukan musuh, jadi mereka tidak segera menyerang meskipun terkejut. Mempertimbangkan betapa kayanya ras naga, aku yakin kamu tidak akan mencabut sumpah iblis batin atas hal seperti ini, Han Li menjawab dengan anggukan, tampaknya percaya penuh pada wanita itu. Itu semua berkat Anda bahwa saya dapat melarikan diri dari persekutuan dagang Helian, dan saya pasti akan membalas Anda selama konvensi Buah Dao, Saudara Han. Saya akan meninggalkan dunia ini dan kembali keras sekarang, kata Tian Feier sambil tersenyum sebelum pergi. Han Li secara alami tidak akan mencoba dan menjaganya, dan setelah bertukar kata perpisahan, Tian Feier melesat ke arah tertentu sebagai bola cahaya biru. Adapun bagaimana dia akan meninggalkan alam roh, itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Han Li. Ayo pergi, peta distribusi menunjukkan bahwa tampaknya ada altar kuno di dekatnya, mari kita lihat dulu yang itu, kata Han Li setelah Tian Feier menghilang di kejauhan. Patriark Huasi segera memberikan tanggapan tegas, lalu mengendalikan boneka-boneka yang mengemudikan bahtera raksasa untuk mengubah arah sedikit sebelum melaju menuju altar terdekat. Rekan Daoist Blood Soul, tolong ikut aku ke aula, ada yang ingin kubicarakan denganmu, Han Li menginstruksikan. Jiwa darah tidak terkejut mendengar ini, dan dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di aula, dan Han Li duduk sementara jiwa darah itu tetap berdiri. Apa rencanamu sekarang setelah kita tiba di Blood Sky Continent, rekan Taoist? Kesepakatan kita adalah bahwa aku akan melindungimu jika kamu menghadapi musuh yang kuat, tetapi terserah padamu untuk menemukan dan memulihkan tubuhmu yang sebenarnya, kata Han Li dengan tenang. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan pergi ke Blood Crown City, di mana aku sebelumnya menemukan beberapa petunjuk dalam bentuk tanda yang ditinggalkan oleh tubuh asliku. Sayangnya, aku dikejar oleh musuh saat itu, jadi saya tidak mendapat kesempatan untuk memeriksa secara menyeluruh area terdekat dan hanya bisa melarikan diri kembali ke benua Tianyuan. Saya yakin jika saya diberi waktu yang cukup, saya akan dapat menemukan lebih banyak petunjuk, darah jawab jiwa. Kota Bangau Darah. Biarkan aku memeriksa lokasi kota itu, kata Han Li sambil membalik tangan untuk mengeluarkan slip giok yang berisi peta benua, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Lokasinya cukup jauh. Jika kita tidak menggunakan formasi teleportasi apapun, kemungkinan besar akan memakan waktu setengah tahun untuk terbang ke kota.
Hal baiknya adalah ada banyak altar kuno di sepanjang jalan, jadi itu akan menang. Tidak menghambat kemajuan saya. Namun, saya harus memeriksa semua altar kuno terdekat dalam perjalanan ke sana, dan itu akan mengakibatkan beberapa penundaan, kata Han Li. Jiwa darah sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru membungkuk dalam-dalam ketika dia berkata, tentu saja, itu benar jika kamu memprioritaskan apa yang kamu lakukan di atas pencarianku. Ngomong-ngomong, Blood Crow City adalah bagian dari wilayah Sekte Dao Darah yang aku jadikan musuh, jadi kita harus berhati-hati begitu sampai di sana.